Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pina Febrina Putri dengan NIM 2030207099. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran lanjutan materi pembahasan sel yang telah saya paparkan pada pertemuan sebelumnya. Selamat menyaksikan. Oke, langsung saja. Seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis dapat membentuk sel kelamin atau gamet, sehingga disebut gametogenesis. Gametogenesis pada hewan merupakan proses perkembangan sel gamet diploid menjadi haploid pada hewan melalui proses spermatogenesis atau sel gamet jantan dan oogenesis pada sel gamet betina. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin jantan atau sel sperma yang terjadi di testis. Spermatogenesis dimulai dengan sel gamet primer mengalami pembelahan dan menghasilkan spermatogonium. Setiap spermatogonium atau diploid akan mengalami pembelahan mitosis untuk menghasilkan satu spermatosit primer atau diploid. Satu spermatosit primer akan membelah secara meiosis 1 membentuk dua spermatosit sekunder atau haploid. Dua sel spermatosit sekunder selanjutnya mengalami meiosis 2 sehingga membentuk 4 sel spermatid atau haploid. Dua sel spermatid mengalami pematangan atau spermiogenesis membentuk 4 sel spermatozoa atau haploid yang telah matang. Sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum terjadi di ovarium betina. Oogenesis dimulai dengan sel induk oogenium atau diploid akan membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer atau diploid. Oosit primer kemudian membelah secara meiosis 1 menghasilkan satu oosit sekunder atau haploid ukuran lebih besar atau mengandung sitoplasma lebih banyak dan satu badan polar 1 atau polosit primer yang berukuran lebih kecil. Selanjutnya oosit sekunder dan badan polar 1 akan mengalami meiosis 2. Kemudian satu badan polar 1 dan dua badan polar 2 atau haploid mengalami degenerasi. Sedangkan ootid akan berdiferensiasi menjadi satu sel ovum atau haploid. Adapun perbedaan spermatogenesis dan oogenesis adalah spermatogenesis terjadi di testis sedangkan oogenesis terjadi di ovarium. Spermatogenesis terjadi terus-menerus setiap harinya setelah pubertas sedangkan oogenesis memiliki siklus rutin setiap bulannya setelah masa pubertas atau siklus menstruasi. Spermatogenesis menghasilkan 4 sel fungsional berupa sperma haploid, sedangkan oogenesis menghasilkan satu sel ovum haploid dan 3 badan polar yang terdegenerasi atau mati. Spermatogenesis menghasilkan jutaan sperma, sedangkan oogenesis menghasilkan satu ovum per bulan. Spermatogenesis memiliki sel sperma berukuran sama dengan spermatid dan spermatosit, sedangkan oogenesis ukuran ovum jauh lebih besar daripada oosit. Dan yang terakhir, spermatogenesis dimulai dari masa pubertas dan selama hidup, sedangkan oogenesis dimulai sejak masa pralahir, pasca lahir, pasca pubertas hingga menopause. Selanjutnya kita bahas gametogenesis pada tumbuhan. Gametogenesis pada tumbuhan merupakan proses pembentukan gamet jantan dan gamet betina melalui tahap mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Yang pertama itu mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis merupakan proses pembentukan gamet jantan yang terjadi di dalam kepala sari. Pembentukan mikrospora dalam serbuk sari berasal dari mikrosporosit. Kemudian mikrosporogenesis menghasilkan 2 macam inti sebanyak 3 buah inti. Kemudian setiap mikrospora mengalami pembelahan karyokinesis sehingga menghasilkan 2 inti haploid, yaitu inti vegetatif atau inti saluran serbuk sari dan inti generatif. Inti generatif membelah secara mitosis sehingga membentuk 2 inti sperma yang dikenal dengan inti generatif 1 dan inti generatif 2. Yang selanjutnya yaitu megasporogenesis. Megasporogenesis merupakan gametogenesis pada alat kelamin betina dinamakan megasporogenesis. Megasporogenesis adalah proses pembentukan megaspora dalam ovulum atau ovarium yang berasal dari megasporosit. Megasporogenesis menghasilkan 4 macam inti sebanyak 8 buah inti. Selanjutnya, tahapan-tahapan megasporogenesis. Yang pertama itu 1. Proses megasporogenesis dimulai dari pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2 sel induk megaspora diploid, menghasilkan 4 sel megaspora dan haploid. Selanjutnya, pada tumbuhan Angiospermae, hanya 1 megaspora yang berfungsional,
sedangkan 3 lainnya mengalami degenerasi. Kemudian, 8 sel tersebut tersusun menjadi 3 sel antipoda, 2 inti kutub atau inti kandung lembaga sekunder, 1 sel opum, dan 2 sel sinergit. Adapun perbedaan dari mikrosporogenesis dan megasporogenesis yaitu mikrosporogenesis terjadi di kepala sari sedangkan megasporogenesis terjadi di bakal buah atau oparium. Mikrosporogenesis mengalami 2 kali karyokinesis dan sedangkan megasporogenesis mengalami 3 kali karyokinesis. Mikrosporogenesis menghasilkan 4 sel hidup pada meiosis 2 sedangkan megasporogenesis menghasilkan 1 sel hidup dan 3 lainnya mengalami degenerasi. Mikrosporogenesis dengan hasil akhir berupa bulu serbuk sari dengan 3 inti yaitu 1 inti generatif 1, 1 inti generatif 2, dan 1 inti vegetatif. Sedangkan megasporogenesis dengan hasil akhir berupa kantong embrio yang terdiri dari 8 inti yaitu 1 opum atau sel telur, 2 sinergit, 2 inti kandung lembaga, dan 3 antipoda. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. See you in the next video. Bye-bye.